Romo, suster, Bapak Ibu yang terkasih, disinilah akhir perjalanan hidup kita. Perjalanan saudara-saudari kita yang telah meninggalkan kita di dunia ini. Bagi mereka, disinilah tempat kehidupan yang terakhir dan biasa kita sebut sebagai kematian. Dan bagi kita yang ditinggalkan disebut sebagai kehilangan. Di antara kematian dan kehilangan ada perasaan sedih, ada perasaan luka, dan ada perasaan duka. Pertanyaannya, mengapa perasaan-perasaan itu muncul pada saat kita mengalami kehilangan, terutama kehilangan orang-orang yang kita sayangi, yang kita kasihi? Untuk lebih memperdalam bagaimana Yesus hadir di dalam kehilangan itu, kehilangan yang kita rasakan, mari kita bersama-sama mengikuti pendalaman iman BKSN 2021 yang kedua dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Selamat mengikuti. Romo, suster, frater, Bapak Ibu, serta saudara-saudari sekalian, tadi di dalam pengantar pendalaman iman kita sudah diajak bersama-sama untuk menengok sebentar tempat di mana orang-orang biasa untuk dimakamkan, tepatnya di Kerkop. Dan pada kesempatan ini kita berpindah tempat dan saya tidak sendiri. Dan pada sore hari ini saya ditemani oleh ibu yang cantik yang sudah tidak asing lagi bersama kita di paroki ini, yaitu Bu Wahyu. Selamat sore Bu Wahyu. Selamat sore Mas Eri dan selamat sore umat paroki Santo Stefanus Cilacap semua. Sehat Bu? Puji Tuhan, sehat Mas Eri. Amin. Amin. Romo, suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pada sore hari ini kita akan bersama-sama untuk melaksanakan pendalaman iman yang kedua dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Dan bacaan pada pertemuan yang kedua itu adalah bacaan tentang Lazarus. Tentu kita semua sudah sangat mengenal bacaan tentang Yesus yang membangkitkan Lazarus. Dan pada sore hari ini kita bersama-sama dengan Bu Wahyu untuk lebih mendalami apa sih sebenarnya maksud Yesus untuk membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal. Bu Wahyu, Ya, Bu Wahyu tadi sudah membaca ya sebelum kita berbincang-bincang ini sudah membaca kisah tentang Lazarus. Iya Mas Eri. Kesan pertama Bu Wahyu apa setelah membaca cerita tentang Yesus membangkitkan Lazarus? Kesan pertama ya Bu ya? Kalau kesan pertama saya melihat bahwa Yesus dalam bacaan itu begitu peduli ya terhadap keluarga Betania ya kalau mau dikatakan, Maria dan Marta saat mendengar Lazarus meninggal langsung datang meskipun perjalanannya cukup jauh. Jadi kesan saya Yesus itu kok begitu peduli terhadap keluarga Maria dan Marta.
Itu kan artinya berarti keluarga Betania ya tadi ya. Iya, Mas Eri. Maria dan Marta itu merasa kehilangan. Iya. Ya kan, betul. kehilangan ya. Iya. Bu Wahyu pernah kehilangan nggak sih? Kalau saya Kehilangan gitu loh kan. Iya. Biasanya sering dong kita mendengar istilah itu ya, tidak asing ya, hilang gitu. Wah. Barang hilang apa Betul, yang Mas hilang. Eri. Kehilangan itu Bu Wahyu pernah. Kalau ditanya tentang kehilangan, ya mungkin kalau teman-teman saya itu pasti sudah tahu ya. Saya itu sering banget ya Mas kehilangan. Yang paling sering itu kehilangan HP di rumah itu kalau nggak salah sudah sampai 4 kali. Waduh, kehilangan HP. Iya. Kemudian TV, ya, saya tinggal pulang-pulang, rasanya gelo banget ya. Satu-satunya temen di rumah karena saya sendirian ada TV, bali-bali ya pulang-pulang TV-nya hilang. Belum lama ini Mas Eri kehilangan tanaman. Ya, ada yang kepingin sih ya. Iya. Jadi kalau berbicara tentang kehilangan, jawabannya sering banget Mas Eri. Nah, dari sekian banyak kehilangan, Iya. karena kan kita tadi temanya Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan ya. Iya. Nah, kehilangan apa yang paling besar, yang rasa-rasanya kehilangan yang ya yang paling segalanya, paling kecewa, paling sedih apa Bu? Kalau tadi memang saya kehilangan barang ya, ya gelo, kecewa itu ada. Tetapi kalau ditanya kehilangan yang paling besar ya, tentunya ketika saya kehilangan seperti dalam cerita itu ya, Lazarus meninggal dan saya kehilangan suami, bapak dari anak-anak saya yang harus mendahului kami. Saat itu jelas-jelas saya merasakan ya kehilangan, bagaimanapun juga tahu bahwa itu kepastian dalam kehidupan, kematian itu kepastian. Tetapi bagaimanapun juga pada saat dia harus kembali kepada Tuhan, tetap rasa kehilangan itu ada. Kasih, perhatian dan juga kebersamaan itu lalu menjadi hilang Mas Eri ya. Ya selain juga orang tua saya dua-duanya juga sudah tidak ada, itu pasti juga waktu itu saya sangat-sangat kehilangan. Tetapi juga yang paling saya rasakan saat kehilangan suami atau bapak dari anak-anak. Kalau boleh cerita sedikit Bu, boleh ya Bu ya dibagikan ya biar boleh Mas Eri, umat boleh. rumah juga bisa sedikit punya gambaran. Itu kehilangan kapan? Kehilangan suami? Ya. Tahun berapa? Suami saya ya meninggal pada tanggal 30 Januari 2016. Jadi sudah sekitar 5 tahun yang lalu ya. Dia meninggalkan kami semua. Pada waktu itu perasaan apa ya Bu yang paling dominan? Pertama kali muncul. Kalau tadi kan kehilangan barang kan ya gelo gitu. Tapi ini kan kehilangan yang paling besar itu ya kehilangan suami. Apa perasaan yang paling dominan yang pertama kali muncul ketika kehilangan suami panjenengan? Yang jelas pasti sedih ya Mas Eri ya. Karena saya 3 tahun lamanya harus mendampingi dia pada saat dia sakit stroke waktu itu. 2 tahun pertama stroke dia masih bisa jalan, tetapi di tahun ketiga dia sudah tidak bisa apa-apa. Jadi
waktu kebersamaan dengannya itu sungguh-sungguh nyata ya. Lalu ketika dia kemudian harus sampai pada batas akhirnya, yaitu dipanggil Bapa, ya yang jelas rasa kehilangan itu yang paling dominan adalah rasa sedih. Ya bagaimana dia sudah menjalani kehidupan lebih dari separuh hidup saya bersama dengan dia. Jadi rasanya ya sedih sih Mas Eri. Yang paling dominan kalau ditanya ya sedih itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kehilangan juga pernah menghampiri saya ketika pada tanggal 4 November 2018 juga saya kehilangan seorang bapak yang kalau Bu Wahyu itu sempat menemani prosesnya, tapi saya malah tidak ada tanda-tanda apapun. Pada waktu itu bapak kecelakaan dan akhirnya juga saya merasa kehilangan. Dan tampaknya pertemuan kedua ini, kalau saya dan Bu Wahyu tadi bercerita, ini rasa-rasanya juga dialami oleh sebagian besar umat kita di paroki ini, yaitu kehilangan orang yang kita cintai. Dan rasa-rasanya memang kehilangan itu tidak bisa dipungkiri ya Bu Wahyu. Iya betul. Tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Itu kepastian. Iya, itu kepastian. Kehilangan Bukan itu kepastian, kemungkinan tapi betul. kepastian. Karena kematian kan jelas-jelas kematian. Itu sesuatu yang pasti akan terjadi pada siapapun termasuk kita. Bu Wahyu, tadi sedikit Bu Wahyu sudah bercerita dan saya juga tadi sedikit lah ya. Kalau kehilangan itu menurut Bu Wahyu itu apakah hanya sekedar pergi saja tanpa memberitahu kita, atau terutama suami ya Bu ya yang telah menghadap Bapa di surga. Bagi jenengan setelah merefleksikan kurang lebih selama 5 tahun ini, pengalaman kehilangan suami, apakah kehilangan itu artinya hanya pergi saja sudah? Seperti tadi handphone yang hilang, TV yang hilang, ya sudah hilang, ya sudah pergi gitu. Nah ini Mas Eri, kalau saya sendiri secara pribadi ya, kehilangan barang itu saya tidak akan bisa menemukan kembali. Tetapi ada perbedaan yang saya rasakan sendiri, bahwa memang kematian itu membuat kita merasa kehilangan. Tetapi yang saya rasakan itu saya benar-benar sebetulnya tidak sungguh-sungguh kehilangan Mas Eri. Karena apa? Ya jujur kalau setiap hari sejak Pak Agus ya meninggal itu, saya masih selalu merasakan kehadiran dia dalam hidup saya. Kalau saya mau pergi, saya itu tetap pamit, Mas aku berangkat. Kalau pulang atau saya mau pergi keluar kota itu saya tetap katakan ya mungkin kayak orang gila ya, mengajaknya berbicara. Tetapi saya tidak merasakan terputus hubungan antara saya dengan dia yang sudah kembali ke Bapa. Nah kalau tadi di awal tadi kan sudah Mas Eri mengajak pergi ke Kerkop. Nah saya juga punya masih sampai saat ini ya mungkin juga yang dilakukan oleh keluarga-keluarga yang lain, hadir di makam, mendoakan pada saat-saat tertentu, itu menjadi jembatan bagi kita, dalam hal ini saya dan yang sudah meninggal itu, hubungan tidak menjadi terputus, tidak benar-benar hilang, itu menjadi lenyap begitu ya. Itu kalau
kalau menurut saya. Tapi masih terhubung antara saya dengan dia yang sudah meninggalkan saya. Kita lebih dalam lagi, Bu. Iya, boleh. Kalau bagi Bu Wahyu kehilangan itu masih punya ikatan ya kan, seperti tadi sering kalau pamit gitu terus sering kadang-kadang ke makam. Ada perasaan ingin orang yang hilang itu ingin kembali? Kalau ditanya hilang itu ingin kembali, itu saya tidak mengatakan tidak pernah. Pernah di awal Mas Eri, pada saat dia tidak ada, ketika dia meninggal, itu rasanya ada ya. Ya saya rasa ini manusiawi sekali ya, saya manusia, saya bukan, ya saya punya iman. Tetapi secara manusiawi pada saat seseorang yang kita dekat dengan kita nggak ada, itu kan rasanya ya jelas kehilangan tadi. Tapi awal-awalnya kalau bisa dibangunkan kembali, biarlah dia bangun kembali. Namun kalau setelah lewat beberapa waktu, saya merasa bahwa ya keinginan, harapan itu sesuatu yang mustahil terjadi ya. Nggak mungkin yang pergi dengan bisa dikatakan meninggal itu, kan nggak ada yang kembali lagi. Jadi yang ada ya pada akhirnya belajar menerima kepergian dan hanya tetap merasakan, menyadari dia tetap ada di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, dan itu juga yang saya tanamkan ke anak-anak bahwa bapak itu hanya berpindah tempat tetapi tetap ada di hati kami, itu Mas Eri. Nah, kaitannya dengan pertemuan kedua ini, iya. Seperti tadi Yesus dalam bacaan nih, Lazarus, bahwa Yesus mengunjungi keluarga Betania. Kalau bagi Bu Wahyu, apa peran Yesus dalam proses mulai dari awal kehilangan bahkan hingga sekarang? Apakah sudah menjadi sahabat ya, seperti tema seperti tema kedua ini kan, Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Iya. Yesus sudah menjadi sahabat belum untuk Bu Wahyu? Ya. Kalau ditanya itu, saya dengan kesungguhan hati saya mengatakan sudah. Saya mengatakan sudah. Kenapa? Karena setelah kepergian Bapak, ya suami saya, yang jelas anak saya 3 di luar kota semua. Jadi saya home alone ini ceritanya ya, sendirian di rumah. Dalam kesendirian ini saya tidak merasa benar-benar sendiri, karena saya merasakan Yesus benar-benar tetap menemani saya dalam rasa takut, kecemasan, dan apapun yang saya rasakan. Seandainya saya tidak memiliki Yesus yang menjadi sahabat, ya mungkin orang kadang-kadang tanya seperti ini. Kalau di kampung, karena saya panggilannya Bu Agus nggak takut sendirian. Saya kadang-kadang berpikir, apa yang saya takutkan? Tuhan bersama dengan saya. Dia benar-benar menemani saya. Jadi sejak bukan hanya pada saat sekarang ya, tapi saya selalu merasakan Yesus yang menjadi sahabat saya, seperti yang tema yang dibahas pada minggu yang lalu itu. Kalau saya ditanya itu, ya benar, Yesus benar-benar menjadi sahabat bagi saya sendiri. Apalagi pada saat saya harus berjuang, dimulai dari waktu sakit itu, saya harus ngerawat sendiri, kadang-kadang harus mengangkat sendiri. Saya melihat kalau itu kekuatan manusiawi, kekuatan saya sendiri, badan saya kecil waktu itu ya,
suami saya gendut. Logika enggak? Tapi kok saya bisa kuat? Ini kekuatan dari mana? Ya kekuatan dari Tuhan. Lalu ya banyak hal Mas Eri yang saya rasakan. Yesus selalu menemani saya dalam perjuangan, setiap perjuangan itu, lebih-lebih pada saat sekarang ini ketika saya secara fisik saya sendiri, tapi saya nggak merasa sendiri. Yesus menemani dalam setiap permasalahan yang saya hadapi setelah saya di kehilangan suami saya merasakan kesetiaan Yesus menemani saya. Terima kasih Bu Wahyu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tadi kita sudah mendengar sharing dari Bu Wahyu. Sekarang giliran Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang ada di rumah untuk bersama-sama merefleksikan pengalaman kehilangan, terutama pengalaman kehilangan yang dialami di dalam keluarga. Setelah ini ada tuntunan pertanyaan, silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk mengikuti dan bercerita di dalam keluarga di rumah masing-masing pengalaman kehilangan satu sama lain. Romo, suster, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian. Setelah kita bersharing bersama di dalam keluarga maupun di dalam komunitas kita, akhirnya kita harus berhadapan pada situasi sekarang ini. Ya, realita. Terutama selama kurang lebih 2 tahun ini ya Bu Ya, Wahyu. Kita bersama-sama mengalami pandemi COVID-19. Dan mulai dari Maret 2020 hingga sekarang ada ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang-orang yang kehilangan baik keluarga, baik sahabat, baik
teman rekan kerja yang lain. Seperti Marta dan Maria, keluarga Betania, juga kehilangan Lazarus sebelum Yesus datang. Dan kita juga akhirnya harus menyadari bahwa kehilangan juga seperti tadi dikatakan Bu Wahyu merupakan sebuah kepastian. Tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Bu Wahyu. Iya Mas Heri. Pesan apa yang ingin disampaikan Bu Wahyu kepada umat di paroki kita secara khusus, terutama di dalam masa pandemi ini? Banyak sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, bahkan keluarga kita sendiri meninggal karena pandemi COVID-19 ini. Iya, situasi saat ini di tengah pandemi ini memang rasa-rasanya, rasa kehilangan itu menjadi semakin frekuensinya sering dan begitu dekat. Kadang-kadang tidak terduga ya. Yang kemarin kelihatannya sehat lalu mendengar karena COVID lalu meninggal. Begitu banyak, keluarga saya sendiri juga ada, om saya, adiknya ibu saya meninggal karena COVID. Dan yang menyedihkan itu karena tidak bisa hadir, tidak bisa melawat, tidak bisa melayat ketika meninggal karena COVID. Nah, kalau tadi lalu kemudian Mas Eri menanyakan bagaimana kaitannya dengan peristiwa Lazarus dan tema yang disajikan pada saat ini, Yesus sahabat bagi yang kehilangan. Di sini saya melihat dari sisi yang lain ya Mas Eri. Kalau biasanya kisah Lazarus itu yang ditonjolkan atau yang lebih kena itu tentang mukjizat Yesus yang membangkitkan. Yeah. Tetapi saya malah justru melihat dari sisi lain Mas Eri. Sisi lain seperti ini. Bahwa Yesus ketika mendengar keluarga Maria dan Marta atau tadi yang dikatakan keluarga Betania ya, kehilangan Lazarus, peristiwa Lazarus meninggal. Yesus kemudian begitu mendengar dia kembali ke Betania dan lalu dia mengunjungi meskipun sudah 4 hari Lazarus dimakamkan. Nah di sini saya melihatnya seperti ini Mas Eri. Kalau Yesus datang itu berarti menurut dalam pemikiran saya dia tidak hadir untuk Lazarusnya. Tetapi justru untuk Maria dan Marta. Di sini saya jadi ingat ya, kalau kita mendengar ada keluarga yang meninggal, lalu kita melayat, siapa sih yang kita datangi? Apakah yang meninggal atau yang ditinggalkan? Maka pemikiran saya jelas kita hadir untuk yang ditinggalkan. Nah pemikiran saya juga lalu, Yesus hadir untuk menjadi teman, memberikan penghiburan bagi keluarga Betania yaitu Marta dan Maria. Dan inilah yang perlu kita refleksikan sebagai peneguhan kita pada pertemuan yang kedua ini. Kita harus percaya, kita kan mengimani Yesus. Dengan mengimani Yesus, kalau tadi saya sudah sharingkan bahwa saya merasa Yesus tetap menemani, menjadi teman saya di dalam kedukaan, di dalam kesedihan itu. Maka Yesus juga
akan hadir di dalam keluarga-keluarga, lebih-lebih di tengah masa pandemi yang mungkin baru saja kehilangan atau beberapa waktu yang kehilangan. Yesus tidak pernah membiarkan orang-orang dalam kesedihan. Yesus selalu memberikan penghiburan. Dan khusus dalam peristiwa Lazarus, di situ Yesus juga menunjukkan bahwa Yesus memberikan pengharapan. Pengharapan apa yang ditunjukkan oleh Yesus adalah dengan membangkitkan Lazarus. Kalau Lazarus mempunyai kesempatan dibangkitkan kembali, kita juga semuanya akan mengalami dan merasakan kita juga akan dibangkitkan. Ya kelak pada akhir zaman. Tetapi yang paling penting adalah mari dalam kedukaan kita juga harus bangkit. Tidak tenggelam dalam kesedihan, tidak tenggelam dalam kedukaan, tetapi dengan iman kita bangkit bersama Kristus, karena Kristus tetap akan setia menemani kita. Terima kasih Bu Wahyu atas perjumpaan kita pada sore hari ini. Juga kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang ada di rumah. Semoga Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan juga benar-benar kita rasakan di keluarga kita, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Romo, Suster, Frater, Bapak Ibu, serta saudara-saudari sekalian, marilah kita tutup serangkaian pendalaman iman kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena sampai hari ini Engkau tidak akan dan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Bapa, sudilah Engkau senantiasa membimbing dan menuntun kami, terutama di dalam perasaan sedih, dalam perasaan luka, dan dalam perasaan duka. Dan semoga kami senantiasa untuk mendengarkan sabda-Mu. Secara khusus melalui bulan Kitab Suci Nasional ini, kami semakin diajak untuk terus mendalami iman kami, mendalami segala kehidupan yang Engkau percayakan kepada kami. Dan semoga pula kami menjadi ladang penghiburan untuk sesama kami. Doa-doa ini ya Bapa, kami sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.